Kalau lu kerja di retail dan lu achievement-nya dapet, Yes. lu gaji lu dikali 2 kali ya. BPJS, jaminan hari tua, semua tuh benar-benar diurusin sama company. Selamat datang di Stockroom Brothers. Hari ini gue kedatangan senior gue dari retail. Jadi hari ini kita akan ngebahas masalah retail, kita sharing-sharing masalah retail, apa sih itu retail dan bagaimana keluh kesah anak retail. Yaitu udah ada di samping gua brother Fabian. Assalamualaikum. Mantap. Apa kabar brother Fabian? Baik, brother. Gimana? Sehat nih? Udah lama banget kita nggak ketemu nih. Terakhir kita ketemu 5-6 tahun yang lalu ya, iya nggak sih? Iya. Saat kita ngopi-ngopi di teras sebuah mall yang Iya, gitu ya. betul. Masih kopi-kopinya, masih kopi hitam, masih gelasnya tuh gelas plastik ya? Iya, masih gelas plastik yang bening-bening gitu. Yes. Nah ini tapi ini masih sama sih, isi kopinya kita masih sama ya nggak sih? Gelasnya aja yang beda. Oke. Seruput dulu ya. Aus. Nah, sekarang masih di retail nih. Masih nih. Kita udah hampir 8 tahun di retail. Jadi banyak banget tuh keluh kesah anak-anak retail yang mungkin kalian belum pada tahu nih. Apa aja sih keluh kesah kita nih sebagai anak retail. Oke. Jadi di retail itu kan mungkin kalian tahu ya. Kalian tuh mungkin datang ke mall, dilayanin sama para SPG-nya. Iya. Tapi kalian nggak tahu tuh di balik semua itu tuh ada apa. Apa sih yang mereka rasakan gitu loh. Iya. Di balik pelayanan itu ada apa gitu. Karena kan kita selalu mengedepankan yang namanya customer service. Iya, benar. Jadi kalau di retail itu paling utama itu customer service. Yes. Karena kan itu bisa dibilang high brand. Jadi udah kelas menengah ke atas lah. Ya. Jadi kelas menengah ke atas itu belanja itu lebih ke customer service-nya. Bagaimana kita menarik pelanggan ini biar mau belanja dengan produk yang harganya sudah lumayan tinggi. Gitu. Betul. Nah, sedangkan Brother Fabian ini, beliau di retail itu dari nol sampai sekarang udah manajer ya? Yep. Alhamdulillah. Salut. Nah, jadi kita tanya dulu nih. Yep. Dulu kenapa memilih retail pertama kali? Kenapa memilih masuk ke retail? Jadi pertama tuh kenapa masuk ke retail ya? Karena satu, niatnya kan pengen kuliah. Oke. Kita pengen kuliah, tapi karena berhubung orang tua memang nggak memungkinkan untuk membiayai kuliah. Iya. Jadi niat gue pertama sih buat nyari uang buat kuliah. Oh. Sebenarnya niat pertamanya, niat awal itu mau buat kuliah. Tapi seiring berjalannya waktu, kita udah keenakan nih, dapat duit. Iya. Akhirnya kita males deh tuh kuliah, ya kan? Oh, udah keenakan kerja. Iya, udah keenakan kerja, males kuliah. Ya udah, akhirnya emang dasar rezeki ya. Rezeki kita dipromosiin, setiap tahun dipromosiin hingga akhirnya sampai pada di titik ini. Oke, nah gue pengen tahu nih tahapan lo dari apa dulu? Dulu pertama masuk sebagai apa di retail? Pertama itu sebagai SPB ya, kita sebutnya SPB aja ya. Iya, SPB. SPG lah, bahasa umumnya SPG lah yang kalian tahu ya mungkin. Oke. Setelah SPB, dipromosiin jadi kasir. Oke. Kasir biasa. Dari kasir ini nih, Oke. titik awal batu loncatan gue yang sangat jauh banget nih. Oke. Dari kasir sampai ke window dresser, brother. Oh. Tahu window dresser itu apa? Iya. Mungkin orang-orang tuh pada nggak tahu window dresser tuh apa sih. Window dresser tuh apa sih? Window dresser itu intinya gampangnya ya buat kita ya. Oke. Yang makein baju manekin, yang styling manekin, yang sering kalian lihat di depan toko-toko retail di mall. Iya, Itu dia. oke. Jadi kalau misalnya kalian ke mall dan lihat itu ada pajangan di depan itu, kita sebutnya itu window ya. Yes. Nah, jadi di window itu yang bikin apa look-nya terlihat fashionable itu ya si window dresser itu. Yap, betul. Nah, dari yang milih outfit, yang detail banget kan itu. Iya. Sampai lekukan baju ini semua detail banget ya. Dan itu dibutuhkan ketelitian dan imajinasi yang tinggi ya. Iya. Untuk melakukan hal itu ya. Karena itu hampir kayak seniman juga jatuhnya ya. Ya bisa dibilang sih seni juga sih. Seni buat yang mengerjakannya.
Oh. Jadi kan beberapa orang banyak yang bilang cuma gitu doang. Kalian nggak tahu di belakang itu gimana kita ngerjainnya. Setengah mati, setengah budek. Iya benar. Karena capek banget, apalagi masang manekin harus ini. Harus Iya. itu, ya. Dan yang kalian tahu ya, asal kalian tahu manekinnya itu beratnya lebih dari kita loh. Iya. Dan tingginya pun lebih dari kita. Gimana cara kita ngangkatnya dan gimana kita caranya buat diri ini itu seimbang. Iya, karena manekin itu harus proporsional. Proporsional, yes. Nah, seperti model-model pada umumnya. Iya. Nah, apalagi kalau sampai dapat manekin yang kakinya Melingkar gitu kan. Yes. Ada kan? Pasti Ada. kalian ada tuh yang manekinnya duduk atau yang manekinnya kadang bergaya sambil jalan gitu pasti. Ada yang begini, Oh iya benar. ada yang begini. Iya. Itu dia titik kesulitannya tuh ya kayak gitu sih sebenarnya. Iya. Tapi itu udah beberapa tahun yang lalu sih. Sekarang kan ya udah Oke. beralih nih dari window dresser Oke. ke manager. Asik, seru tuh. Nah, gimana sih maksudnya kok bisa dipromosiin ke manajer itu lebih ke apa tuh? Jadi kalau untuk manajer itu sih kita kan lebih main ke toko ya. Di toko kita bener-bener nge-range itu gimana caranya orang itu tertarik sama apa yang kita display di dalam toko. Oke. Gak cuma itu, kita juga ngurusin anak-anak, kita juga bikin jadwal buat anak-anak, Oke. segala macamnya kita urusin dari penjualan, dari apa tuh namanya, ya pokoknya gitu deh. Selling poinnya juga Yes. harus tertata dengan baik ya. Ya, dan analisa juga customer profile-nya. Di setiap mall tuh biasanya beda customer profile-nya. Oke. Nah, kalau misalnya di mall yang store-nya Brother Fabian nih, itu lebih customer profile-nya itu lebih ke apa tuh? Kalau untuk di toko yang sekarang aku tempatin ya, itu lebih ke casual sih untuk ceweknya ya. Ke ceweknya tuh lebih casual, trendy. Oke. Dan looks-nya tuh main ke anak muda banget lah pokoknya di situ. Dan untuk cowoknya dia lebih ke sophisticated. Nah, Apa tuh? sophisticated itu lebih kayak fashionable tapi simple gitu loh. Oh iya, yang istilahnya fashion yang memang lagi hot sekarang gitu Iya. ya, yang lagi ngetren gitu ya. Gue pakainya itu simple aja, tapi looknya itu kelihatan wow Keren, banget gitu yes. ya. Oh, oke, jadi anak muda banget gitu. Nah kalau dari segi keluh kesahnya di retail itu gimana sih? Nah, kalau keluh kesahnya ya yang gue dapat dari anak-anak ya terutama ya. Dari anak-anak toko itu ya mereka, kalian mungkin tahu ya kalau mall itu kan buka dari Senin sampai Minggu. Oke. Dan libur kita pun nggak tentu, entah itu di hari Senin, Selasa atau Rabu. Oke. Kalian kan taunya cuma kalian datang, kita ngelayanin. Nah, di belakang itu kita tuh mungkin beberapa anak ada yang ngerasain kayak, gue pengen nih kumpul keluarga di weekend, gue pengen nih jalan-jalan, tapi waktu gue terbatas nih. Gitu. Dan kayak misalkan di hari-hari besar, contoh Lebaran. Pasti kan mungkin dari sebagian besar dari kalian kan Lebaran ada yang di rumah. Iya. Nah, yang di rumah mereka tuh ngerasa kayak di saat Lebaran ya, momen Lebaran terutama, pokoknya momen-momen hari besar keagamaan. Oke. Mereka ingin tuh berkumpul sama keluarga. Iya, enjoy. Dan mereka tuh jarang banget ngerasain. Ada beberapa yang ngerasain, tapi itu bisa dihitung lah beberapa kali. Oke. Nah, jadi kalau di retail itu kita kerjanya memang ini banget ya. Iya. Jadi waktunya itu memang harus kita masuk, jatahnya masuk, walaupun itu hari libur, kita nggak boleh minta ini, minta itu, jadi tetap harus masuk ya. Yes, betul banget. Lebaran, tapi kalau Lebaran kan dia bukanya agak siangan dikit ya. Iya, bukannya rada siang. Dan kayak sekarang pun kayak di saat pandemi ini, mall-mall kan juga bukannya rada siang nih. Oke. Dan waktu kerjanya pun jadi berkurang ya kan. Jadi ya ada hikmah di balik pandemi ini sih kalau menurut gue ya. Oke. Jadi mereka lebih bisa sering berkumpul sama keluarga, sama pacar, sama istri. Bisa enjoy lah, istilahnya nggak sesibuk sebelum pandemi. Yes, betul. Jadi ya ini kalau menurut gue sih ini hikmah di balik COVID ini. Oke. Jadi mereka bisa lebih banyak waktu sama keluarganya di rumah. Iya. Walaupun gajinya dipotong. Iya benar, pasti karena berkurangnya jam kerja jadinya ya penghasilannya juga jadi berkurang Yes, ya. betul. Tapi untuk manajer sendiri juga kena juga itu. Semua rata. Semua rata dipotong. Oke, berarti ini Brother Fabian udah keluar masuk mall itu kerja di retail itu udah berapa tahun tadi?
8 tahun. 8 tahun 8 ya? tahun. 8 tahun kerja di mall dan itu tahapannya udah dilaluin semua ya. Dari apa tadi Dari SPG. SPB. Yes, SPG. SPG buat cewek. Iya, SPG. Cowok ya. Ini dari SPG tahapannya kalau di retail ya yang kita jalanin ya. SPB, terus Kasir, promosi ke kasir, terus promosi lagi ke window dresser. Oh iya, tapi biasanya kalau bukan window dresser, high kasir dulu dia. Iya, head kasir. Head kasir dulu. Kasir, habis head kasir, supervisor, baru ke manager. Oh, oke. Nah, berarti kalau Brother Fabian itu nggak ngejalanin high kasirnya, nggak ngejalanin leader apa tadi supervisornya. Jadi langsung dipromosiin dari window dresser ke manager. Yes. Ya. Oke. Nah, kalau di awal-awal dulu nih, tahun berapa tuh awal pertama? Pertama kali gue masuk itu tahun 2012. Bener-bener pas banget abis lulus sekolah. Itu belum dapat namanya ijazah. Baru dapat namanya itu apa? SKHUM. Oh iya benar. Jadi keluar SKHU dulu, ntar baru ijazahnya belakangan. Iya, jadi tadinya kan emang niat pengen kuliah tuh. Jadi kita lihat kondisi keluarga nggak memungkinkan untuk kuliah. Jadi udahlah, kita coba cari referensi. Ya udah iseng masukin deh tuh di salah satu perusahaan retail terbesar. Coba, di Jakarta ya? Iya, di Indonesia terutama. Oh dia Indonesia ya, ruang lingkupnya Indonesia ya? Bahkan Asia Tenggara. Oh. Sekarang udah mencakup Asia Tenggara. Oh. Cinta sekali saya sama perusahaannya. Oke, salut lah buat perusahaannya ya. Ya karena perusahaan itu juga banyak banget istilahnya karyawannya ribuan ya. Ribuan. Iya, karena udah bisa dibilang nasional lah. Ya. Nasional ya. Bukan Jakarta lagi, tapi pusatnya di Jakarta ya. Iya. Nah kalau misalnya nih sekarang nih kan pandemi itu. Iya. Nah terus kalau misalnya di saat sekarang kita mau masuk ke retail itu caranya gimana tuh? Kalau untuk sekarang ini ya, kalau yang menurut yang gue tahu ya, gue tahu itu untuk sekarang sih kita baru bisa nerima para pelamar-pelamar yang baru, tapi bukan untuk karyawan kontrak. Lebih ke daily worker. Daily worker itu part time. Oh, oke. Jadi cuma part time doang. Misalnya kapan dibutuhin dipanggil gitu. Ya, tapi sebenarnya dia dibutuhinnya setiap hari. Tapi mungkin kayak standar kita kan jam kerja 8 jam ya. Mungkin dia cuma kerja 4 jam. Oh. Kok bisa mereka kerja 8 jam tapi sesuai kebutuhan aja. Kalau misalkan emang lagi rame, kita bisa fullin. Kalau misalkan emang lagi sepi ya udah mereka cuma 4 jam. Hitung-hitung bisa buat ngurangin budget company juga kan. Oke, karena keadaannya lagi begini. Yes. Tapi kan itu perusahaan ini yang kita bicarakan ini kan ini inisialnya itu perusahaan retailnya M ya. Yes. M gitu. Jadi maksudnya biar paham inisialnya itu M dan itu dia punya voucher juga di Jakarta. Kalau kita masuk ke beberapa brand makanan ini itu pasti ada itu. Pasti ada itu. M lah. Ini inisialnya M gitu. Nah, kan dulu dia open open rekrutmen terus gitu. Sekarang tetap open rekrutmen hanya untuk part time. Ya, untuk saat ini ya. Oke, dan gajiannya itu gimana kalau sekarang? Kalau untuk sistem gajian yang part time ya. Untuk sistem gajian part time dia nanti gajinya setiap tanggal 13 dan dia dibayarnya ya sesuai jam kerja dan sesuai undang-undang yang sekarang dong, yang baru. Yang tentang RUU Cipta Kerja yang baru nih. Berarti udah dipakai juga tuh? Udah dipakai. Oh, oke. Untuk Palu dan kita langsung pakai itu semua. Iya. Berarti RUU-nya udah berlaku di perusahaan yang ini gitu. Ataupun mungkin banyak perusahaan yang udah pakai ini gitu. Iya. Nah, berarti tetap kalau misalnya kalian mau masuk ke retail di zaman-zaman sekarang ini, berarti ya itu tadi. Kalau zaman-zaman dulu, kita dulu itu masuknya langsung kita dikontrak gitu. Iya, dikontrak. Kontrak berapa tahun? 1,5 tahun lu ya? 1,5 tahun. Kontrak pertama 1,5 tahun. Masa percobaan tuh masa training 3 bulan. Oke. Setelah masa training 3 bulan kita lulus, kita langsung dikontrak 1,5 tahun. Iya, itu dulu. Gitu. Ya. Kalau sekarang berarti yang seperti yang tadi udah dibilang. Nah, kalau misalnya dulu itu kerjanya itu dari 2 shift ya? Yes, 2 shift. Di retail itu 2 shift. Itu umum 2 shift apa hanya beberapa brand yang begitu? Umum sih itu 2 shift. Beberapa mungkin ada yang 3 shift.
3 shift itu kan mungkin sama middle ya. Middle itu mungkin kalau misalkan di saat weekend, biasanya di weekend pasti rame. Kita pasti butuh nambahin manpower, butuh orang. Jadi ya udah kita tambahin di middle shift atau di late shiftnya yang kita banyakin, karena pasti di weekend ramenya malam dong, ya kan. Orang-orang bisa makan malam, mereka pada hangout segala macam. Jadi kita harus benar-benar preparing dari situ. Itulah kerjaan gue sekarang. Iya, sebagai manajer di salah satu brand yang inisialnya Z lah. Yang sangat memusingkan. Oke. Tapi we love what we do. Oke. Nah, gue pengen tahu nih, lebih ke istilahnya kerja di retail itu gimana sih? Maksudnya gue lebih bukan hanya sebagai manajer, mungkin manajer udah agak lebih inilah, gitu. Ini kalau misalnya kayak SPB tadi itu pekerjaannya apa aja sih? Karena bagi gue kayaknya kerja di high brand itu kayaknya kok keren ya kan, cool ya kan, uniformnya keren ya kan, brand yang tempat kita gawe itu juga keren banget kan. Apakah sekeren itu, seenak itu kerja di high brand atau gimana sih? Sebenarnya nih mau jujur apa enggak nih? Kalau terlalu jujur jangan kayaknya itu berbahaya untuk karir saya sendiri ya. Jangan. Oke. Tapi sebenarnya emang enggak sih. Di situ enak. Enaknya apa? Kita semua dijamin sama company. Kayak misalkan kayak BPJS, jamin hari tua, semua tuh benar-benar diurusin sama company. Dan untuk salary gajinya pun tuh benar-benar standar. Semua ngikutin pemerintah. Jadi nggak ada yang namanya potongan ini yang nggak jelas, itulah nggak jelas. Semua benar-benar standar. Kadang kok kita sampai target pun dapetnya sangat luar biasa bonusnya. Gede banget coy kalau lu kerja di retail dan lu achievementnya dapet. Lu gaji lu dikali 2 kali ya. Iya, apalagi THR. Itu dia saya tunggu setiap tahun THR. Lu kalau udah dapet THR, lu 3 kali dapet gaji. Sama achievement kalau achieve ya. Betul. Gokil ya, gede banget. Itu dia, saya kaya 1 tahun sekali. Nah, jadi kalau pengalaman gue pribadi dulu ya, sebenarnya enak kerja di retail ini. Secara pandangan itu keren banget. Dapat uniform coy, yang kita nggak pernah bisa beli mungkin. Ini gue pengalaman pribadi ya, gitu. Kita dapat uniform yang outfitnya itu kita nggak kebayang dulu mungkin kita bisa pakai gitu. Dan itu dikasih cuma-cuma ke kita. Gitu, gratis. Dan setelah kita pakai 6 bulan itu uniform harus ganti. Yang tadi kita pakai jadi milik kita. Nah, gokil itu coy. Nah, itu enaknya. Nah, terus enaknya lagi ya gajinya juga enak. Gitu, kita dapat kalau achievement juga dapat achievement. Ilmunya juga bagus buat selling point. Betul. Iya nggak sih? Yang penting sih ilmunya itu sangat berharga buat gue ya pribadi menurut gue. Ditambah kita lihat sendiri ya, brother ini pun dapat ilmu dari sana, kita bisa lihat sendiri. Ini dia stockroom sendiri. Dulu stockroomnya stockroom orang, sekarang dia punya stockroom sendiri. Bayangin tuh ilmu dari situ. Itulah poin plusnya sih kalau menurut gue ya, plusnya ilmunya. Jadi kalau dibilang nggak enaknya, kalau menurut gua ya, kalau dibilang nggak enaknya capeknya sih. Capek pasti, setiap kerjaan tuh pasti capek. Nggak ada yang nggak capek. Lu tidur pun capek. Iya sih. Iya kan? Cuman ini gokil sih, istilahnya ya pengalaman gua dulu dibilang capek ya capek banget. Jadi istilahnya jangan lu beranggapan juga kalau kerja di retail itu enak-enak aja enggak. Gitu, itu parah coy, apalagi kalau lagi sale. Ngefoldingnya, lipet-lipetnya, wah itu kalau kalian yang belum biasa, pinggang bisa sakit, kaki bisa kram pulang-pulang, pasti kalian langsung rendam tuh pakai air panas. Iya benar. Dan dulu gue awal-awal itu minggu pertama gue ngerasain banget itu. Pasti. Kayak kita lama nggak main bola. Terus main bola. Pada ketarik. Uratnya pada ketarik semua. Bener banget. Karena kita kerjanya berdiri terus. Berdiri selama 9 jam, 8-9 jam. Istirahat 1 jam ya. Kita istirahat loh. Masa ya nggak istirahat, jahat banget perusahaan. Nggak mungkin dong. Iya. Jadi gitu. Jadi istilahnya kalau kita ngejar salary-nya, di sana dapet. Jadi istilahnya ya memang patokannya itu ya udah gaji daerah itu apa namanya? UMR ya? UMR, UMP. Jadi udah dapet, terus ada bonusnya juga gitu. Enak sih kerja dari segi ini. Cuman ya namanya capek ya.
pasti capek. Pasti capek. Pasti capek. Itu dia sih, tantangan di retail tuh ya gitu, kita harus siap ngadepin customer komplain, harus siap ngadepin customer yang mungkin kita belum pernah temuin, berbagai macam karakter customer. Jadi kita harus benar-benar satu sih sabar, benar-benar harus sabar menghadapi segala situasi. Apa yang kita harus tahu apa yang customer mau, apa yang customer minta, itu kita harus benar-benar ngerti banget itu. Customer service-nya diutamakan. Karena kan customer adalah raja. Iya, benar. Customer adalah raja yang harus kita muliakan dan kita perlakukan dengan maksimal ya. Iya. Nah, tapi kadang-kadang rajanya juga suka ngeselin. Itu pasti di semua retail pasti ngerasain yang namanya customer yang ya mungkin aneh ya. Yang udah ngacak-ngacak nggak jadi beli. Iya, gitu. Rojali. Rojali ya? Apa tuh? Rombongan jarang beli. Datang ngacak-ngacak. Oke. Langsung pulang. Terus kalau ada customer yang pagi-pagi belum buka ngetok pintu gitu? Kalau customer itu jarang sih, sebenarnya jarang. Gue dapet dulu. Udah aman. Pasti pas lagi sale. Iya dulu. Hari pertama sale biasanya pasti ada yang kayak gitu. Iya. Jadi datang pagi-pagi toko masih apa? Kalau kita bilang tuh briefing dulu ya. Iya, briefing, opening, segala macam kita prepare buat buka, customer datang ketok-ketok, bayangin kan. Iya. Kita belum siap, dia udah mau datang dong. Oke, mau belanja. Belum tentu belanja. Iya, kadang suka ya yang gue bilang tadi, lihat, ngacak, balik. Oke. Tapi oke lah, itu customer. Customer adalah raja. Di retail itu ada senioritas nggak sih? Di beberapa brand ada. Ada ya? Ada, pasti ada. Oke. Nggak menutup kemungkinan itu pasti ada di setiap brand. Ada ya? Pasti ada, itu namanya senioritas itu tuh nggak mungkin nggak. Tapi di tempat gue ya sekarang, tempat kita ya senioritasnya nggak terlalu parah sih. Nggak sampai disuruh beli makanan keluar, sampai nenteng-nenteng kantong plastik tuh. Enggak ya. Paling kita main di dalam aja sih, main tusuk-menusuk di dalam. Bam, enggak lah. Jadi lebih ke senior, gue ngerasain bukan senioritas sih gue bilang. Lebih ke pendidikan yang keras. Gitu. Jadi di retail itu gue dulu dapet senior yang ngegembleng gue itu biar gue maksimal. Sebenarnya itu karena di retail itu kayak tadi kita utamakan customer service. Nah kalau kita nggak digembleng, kita lehe-lehe, apalagi kita lagi ngefloor leha-leha, udah tuh orang mungkin nggak bakalan menarik gitu ya nggak sih? Iya gitu sih, bukan senioritasnya yang lebih parah banget, enggak. Lebih ke tekanan buat kita bisa selling lah. Lebih tepatnya sih ilmunya bener-bener kita digembleng ilmu. Gua pun dulu pas training, mungkin lu pernah lihat ya, gua diomel-omelin trainingnya tuh gimana. Oke. Tapi ya hasilnya kelihatannya sekarang ini. Karena apa? Ya karena kita digemblengnya luar biasa. Dan itu memang efeknya berasa setelah kita berhasil di posisi kita gitu. Iya, betul. Iya, untung gue dulu digemblengnya begini. Dan banyak juga yang nggak tahan tuh di retail. Sangat banyak. Gitu. Sangat banyak yang nggak tahan. Selama gue aja itu ada berapa hari masuk, keluar. Berapa hari masuk, keluar gitu. Karena ya itu tadi, istilahnya bukan dibilang tekanan yang begitu. Lebih ke orangnya aja, pribadinya masing-masing. Pribadinya masing-masing. Kalau dia mau dapet ilmu, mungkin dia bisa bertahan di situ. Cuman kalau jiwanya kurang keras gitu dalam makna untuk tahu lebih banyak tentang ilmu, ya dia bakalan nyerah gitu ya. Biasanya rata-rata yang kayak gitu ya, kayak biasanya fresh graduate yang mungkin mereka berpikirnya, wah kerja di retail enak, kayak gini nggak capek. Ternyata ya kenyataannya ya beda sama ekspektasinya dia gitu loh. Dan gue pernah sampai mimisan itu. Iya serius. Sampai mimisan karena sale. Gokil itu. Jadi istilahnya ngefoldingnya mungkin karena udah kelamaan kali, kecapean juga. Ya gue sadarin itu karena memang ya itu memang gue udah kerja di sini, gue harus maksimal dan ngikutin apa yang aturannya gitu. Gitu. Ya gue sih bawanya ya have fun aja walaupun sampai mimisan gitu. Intinya sih enjoy aja sih, kok kerja kayak gitu tuh enjoy aja, jalanin aja. Capek sih pasti capek, lu mau keluar kerja dimanapun itu pasti capek. Kembali lagi nih gue bilang tadi, nggak ada kerja yang nggak capek. Kalau lu mau kaya, lu harus capek. Benar. Contoh lu brother nih. Enggak. Lu bener-bener capek banget sampai sekarang nih. Kalah gue jauh. Gue juga kaget mampir ke sini. Enggak lah. Gue punya stock room sendiri. Gue nggak punya apa-apa.
Enggak nih, berlebihan. Senior gue nih. Jadi banyak banget yang istilahnya gue belajar dari beliau juga. Jadi istilahnya dari dulu istilahnya nggak di stockroom bareng juga dulu ya. Di stockroom bareng beliau ngambil barang buat ini window dressernya. Gue juga sering ngelihat beliau masang manekin gitu. Jadi gue belajar banyak tuh. Dan gue sering juga lokasi ini kan. Lokasi barang-barang yang udah kepake pasti gue bawa kan. Yang bener-bener udah nggak kepake. Iya nggak sih? Jadi barang-barang yang seasonnya udah berapa tahun yang lama gitu kan. Udah lama banget gitu. Jadi kadang ini ada yang mau pakai nggak? Jadi kayak poster-poster gitu loh. Iya. Iya kan? Sebenarnya kalau poster nggak, yang gue kasih dulu kalau itu bukan poster apa ya waktu itu. Pokoknya kayu-kayu sebenarnya itu udah rusak. Iya benar. Itu udah rusak, tapi ya daripada dibuang ya udah. Kasih aja, udah rusak juga. Iya benar. Dan company pun nggak akan nanya karena itu barang rusak, pecah belah. Gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang istilahnya masih berkesan gitu dari beliau ini. Dan istilahnya gue nggak nyangka juga sampai ke titik yang sekarang ini gitu. Dan gue kaget banget pas tahu lo itu sekarang udah megang, istilahnya udah megang area dalam artian lo udah jadi manajer gitu. Ya, dan tahapannya itu luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Jadi kalau nggak kalian nggak kuat, nggak sabar, ya pasti kalian akan resign. Kalau kalian kuat, sabar, pasti banget. Pokoknya intinya kayak orang-orang bilang, perjuangan nggak akan mengkhianati hasil. Iya. Jadi ya. Kembali lagi contoh lah ini brother kita. No. Gua nggak ada apa-apanya sih. Istilahnya ya, gua masih inilah Merangkak kok. Stockroomnya udah satu rumah. No. Oke. Nah, berarti lo sebagai manajer nih sekarang, istilahnya yang apa sih? Istilahnya ada hal yang menyenangkan nggak sih? Atau keluh kesah lo di pekerjaan? Atau lo memang passion lo udah di sini gitu? Kalau untuk passion ya, kan fashion is passion, ya kan? Iya. Ini passion gue sih sebenarnya udah di sini, di retail ya terutama ya. Okay. Karena gue udah 8 tahun di sini. Untuk kayak keluh kesahnya ya senangnya ya, kok senangnya gue. Di sini kita bisa ngeliat anak-anak, kita bisa tahu berbagai macam karakter anak-anak, customer. Jadi kita bisa tahu nih. Jadi apa? Pemikiran dari berbagai macam orang gitu. Isi kepala orang kan pasti beda dong. Iya, benar. Karakternya. Nah, gitu. pasti ada yang pro, ada yang kontra. Jadi ya gimana kita nyikapinnya aja sih. Oh, benar. Iya, intinya lo sebenarnya posisi yang sekarang ini lebih lo istilahnya gue biar lebih banyak manfaatnya ke yang bawahan-bawahan istilahnya, atau istilahnya amanah yang udah dikasih ini yang gue pegang dan gue jaga gitu ya. Mantap coy. Dan bener-bener harus memegang amanah itu. Iya. Karena anak-anak itu tuh gimana ya? Kalau untuk ngurus tuh sebenarnya gampang-gampang susah sih. Ada senangnya, ada pusingnya. Pusingnya sih pasti. Oke. Senangnya sih jadi kayak bisa berbaur aja sih sama mereka. Jadi tahu aja karakter orang gitu. Iya benar. Brother. Nah, jadi sekarang kita udah ngebahas retail ya kan. Perjuangan lo di retail dari nol sampai lo udah bisa jadi manajer gitu. Yes. Dan perjuangannya itu udah pasti luar biasa. Dan gue salut buat lo karena lo udah bisa mencapai titik ini gitu. Jadi sih kalau menurut gue pesan-pesan dari gue aja yang dikit ya, intinya lu sabar adalah kunci itu. Buat semuanya tuh sabar adalah kunci dalam apapun itu. Karena dari nyokap gue sendiri, dari ibu gue selalu bilang udah sabarin aja, semua akan ada waktunya. Itu dia pesan dari orang tua, sabar dan jalanin. Fokus ya. Yes, fokus. Oke, suatu ketika dan suatu saat pasti akan ada hasilnya. Betul. Iya, itu cerita kita hari ini dari brother gua, senior gua, inspirasi gua, Fabian. Thank you banget brother udah datang. Sama-sama brother. Iya, ntar kapan-kapan kita join lagi, boleh ngobrol lagi. Kalau udah nikah nanti gue undang. Pasti, gue nggak mungkin nggak akan ngundang brother. Oke. Dan gue undang juga ke sini bareng si Gina. Boleh. Dan kalau kalian tahu pasangan beliau juga dulu sahabat karib kita ya. Masih satu circle di dalam dunia pekerjaan sih. Iya. Enggak sih, sebenarnya semuanya. Okay. Kayak dari brother pun dapatnya dari kerjaan kita.
Gua pun dapat dari kerjaan kita. Ada brother kita Satu lagi juga sama. Iya, circle juga. Iya, karena jodohnya tuh yang nggak jauh-jauh, pasti di situ-situ juga karena kita ngabisin waktu di situ. Iya benar. Jadi jodoh itu ada di sekitarmu, cuman kamu belum menemukannya. Iya, betul, benar. Itu benar. Iya. Oke, thank you banget brother. Ya, salam buat anak-anak retail, tetap semangat dan terus sabar sampai ketika waktunya akan datang. Betul sekali. Oke.